Halo, selamat pagi. Kita mulai. Sehat semua? Sehat ya? Semoga aman semua ya. Iya Bu, Semoga nggak Alhamdulillah. Alif nggak godin kan? Alhamdulillah belum Bu. Kacau. Ajak-ajak ya? Oh, jangan. Astagfirullahaladzim. Kita mulai. Udah. Tadi sahurnya bagus nggak pagi? Atau ada yang nggak sahur? Ini masalahnya topiknya lumayan nih. Harus membutuhkan eh, asupan nutrisi yang cukup nih. Jadi kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Kalau yang minggu lalu kan aman ya harusnya. Ya Bu, Karena itu aman ya, Lip. Karena kan itu intro doang, baru intro. Sekarang kita masuk ke simetrik asimetrik. Ini tuh konsep yang penting. Nanti bakal kepake seterusnya gitu ya, apalagi di security. Nah, ini mah udah lah ya baca sendiri. Udah kemarin. Nah, sekarang kita tuh ngomongin kunci. Jadi, kunci yang kita pakai buat ngencrypt itu kan kemarin kayak misalnya apa? Si Cesar cipher atau misalnya Vigenere atau misalnya apalah railway cipher ya rail cipher sorry. Terus apalagi sih? Itu kan itu apa? Asimetrik tuh semua. Asimetrik itu cirinya apa sih? Asimetrik itu cirinya kunci buat kunci sama ngebuka tuh sama gitu. Jadi mereka tuh punya problem sharing kunci gitu. Jadi kayak kalian misalnya, lo mau ke kosan gue ya kuncinya sama gitu buat kunci. Yang satu pergi, yang satu datang tuh kuncinya sama di duplikat gitu ya. Jadi kayak Alice sama Bob ini kalau mau ngobrol kuncinya tuh sama KAB ini. Jadi eh, kunci komunikasi antara A sama B ini tuh dua-duanya harus punya. Nah, problemnya tuh nanti adalah pertukaran kunci di mana hmm, kita tuh mau mau sharingnya gimana kalau kalau titip ke orang nanti hilang, kalau diomongin nanti ke eh ntar dulu. Kalau itu nanti ada yang nyuri gitu ya. Nanti kita lihat attack-attacknya, oke? Nah, ini ya salah satu contoh kunci yang simetrik tuh kayak DES, AES gitu ya. Apa namanya? Apalagi waktu itu yang namanya yang dulu tuh. Pokoknya yang dia base-nya hardware. Terus minggu lalu ingat nggak yang ada yang di substitusi, yang ada di permutasi, gitu ya. Kalian kan lihat kan, jadi diacak gitu, ada mesinnya ditukar posisinya. Nah itu tuh biasanya yang pakai itu adalah kunci simetrik atau kriptografi simetrik gitu. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti key-nya tuh sama. Yang sebenarnya yang mesti kalian lihat tuh ini gitu. Si key ini buat cipher sama decipher itu sama. Prinsipnya begitu. Oke, namanya block cipher. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Kunci simetrik, kuncinya sama. Jadi kunci itu nggak boleh hilang. Jadi kayak ya kayak kunci garasi atau kunci rumah kalian lah, gerbang gitu. Itu kalau ada orang ngambil ya udah itu dia pakai dia buka rumah kita gitu. Nah, contohnya ya, Blowfish ya ini ya. Dash, triple dash, Blowfish, AES, Twofish, Rindel, dan lain sebagainya. Simetrik tuh kayak gitu ya. Ini sengaja nggak saya show karena biar saya bisa coret-coret nih. Oke. Nah, sekarang notasi kunci. Notasi kunci adalah apa ya, notasi yang kita pakai untuk menyatakan proses enkripsinya gitu ya. Nah, kalau kita punya E gitu ya, E ini, itu berarti kan em, proses enkripsi, di mana proses enkripsi itu melibatkan kunci sama teksnya, hasilnya cipher gitu kan ya. Notasinya begini, jadi kita punya proses enkripsi, ada kunci, ini message-nya gitu ya. Kalau dekripsi kayak gimana? Kebalikannya, berarti inverse dari message. Artinya dibuka dua kali gitu ya, kayak kunci ceklek-ceklek terus ceklek gitu. Gampangnya mah. Jadi ini proses menginverse E. Jadi ada fungsi KM di dalam K gitu. Jadi ini ini tadi kan ini kan tadi di encrypt kan, ini kan di encrypt. Kalau dilakukan sekali lagi tuh jadi decrypt gitu. Oke. Nah, seringkali algoritma E sama dengan D. Tapi yang saya bilang, ingat gak? Kalau misalnya kita kuncinya tadinya plus jadi minus. Kalau dikali jadi bagi. Pokoknya inverse aja selalu ini nih.
Kalau dalam persamaan matematik berarti di inverse. Kalau digeser tadinya ke kanan jadi ke kiri. Gitulah pokoknya kebalikannya aja. Oke. Udah ya. Nah, ini nanti ada mode cipher yang ini sebenarnya adalah apa ya, bagian dari stream cipher gitu ya. Atau block cipher loh ya. Atau sebenarnya dari algoritma. Jadi gini, kunci asimetrik itu biasanya tuh dibentuknya dalam bentuk hardware. Jadi dia acak-acak gitu di dalam hardware. Bisa sih secara software. Jadi misalnya digeser, dipermutasi 3 kali, udah gitu dipecah, disubstitusi, dipermutasi lagi gitu. Nah, proses itu tuh kayak gini, ada blok-bloknya. Jadi nanti ada yang bagian yang ngebagi jadi blok, terus setiap blok di encrypt dengan kunci yang sama, terus nanti ada CBC, dia nge-export semua dari bagian yang tadi, terus di-inject vektor inisialisasi, terus ada output feedback, diapain lagi gitu. Bu, ini ada rumusnya nggak? Ya yang ini, ya kalau yang bikin ya udah ngitung gitu ya. Proses ini tuh dibuat untuk mengacak, seperti saya bilang, gimana caranya kita ngacak message kita supaya di ujung tuh orang nggak bisa expect hasilnya gimana, prosesnya tuh nggak bisa ketebak gitu. Jadi supaya kayak yang si itu kan, Alan Turing. Si Alan Turing susah kan ya nebak outputnya karena kemungkinannya banyak gitu. Nah, ini juga maksudnya begitu gitu. Bentuknya kayak gini ya. Nah, ini tuh blok ini tuh berlaku secara umum ya. Implementasinya misalnya AS sama DES sama Rindel tuh beda-beda gitu ya. Tapi prinsipnya nanti plaintext itu bisa dipecah-pecah, setiap pecahan itu kuncinya sama, terus nanti jadi ciphertext yang beda gitu. Dan prosesnya bisa kayak gini gitu, panjang. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apa, mengacak si message kita gitu ya, supaya lebih aman gitu, supaya sulit. Tapi berdasarkan kunci ya, jadi orang yang punya kunci nanti bacanya gampang, yang nggak punya kunci nebaknya susah gitu loh prinsipnya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang lihat dulu ini. Kita punya ECB sama CBC ya. Sekarang kita lihat ya, ini apa sih sebenarnya tulisannya? Oh, emang di screen, oh ya udah. Sekarang gini, bentuk encryption ya. Misalnya kita punya plaintext, plaintextnya tuh gambar orang ya. Kalian lihat, kalau kita encrypt pakai AES di mode ECB, jadi ada yang ECB gini, ada yang CBC. Bedanya apa? Bedanya arsitekturnya. Kalau ECB itu cuman ya udah kuncinya sama, dipecah-pecah aja. Jadi setiap ciphertext itu adalah bagian dari potongan plaintext yang berkorelasi sama dia gitu ya, yang dibagi untuk dia gitu. Kalau CBC itu dia ada proses yang berbeda gitu. Ada proses ini nih. Sebenarnya yang membuat dia lebih acak tuh ada proses ini nih. Proses feedback ini gitu. Ada chainingnya itu gitu. Ini juga ada chaining kan. Gitu. Jadi apa? Kuncinya kan kalau yang tadi ya, nih ini yang mesti kalian pahami, keacakannya itu bisa kelihatan di sini. Ini kan kalau ini misah-misah, nggak ada hubungan satu sama lain. Kalau di sini itu kelihatan. Jadi lihat si siapa namanya kan plaintext yang part yang ini kan ini dibagi-bagi kan. Terus dia dikasih initialization vector kan dengan key, dia dapat block cipher kan. Nah, hasilnya tuh di feedback ke yang berikutnya gitu. Di chain ke berikutnya. Jadi chain yang sesudahnya tuh ada kaitannya sama chain yang sebelumnya gitu. Kebayang nggak? Jadi bloknya tuh saling nyantol. Sehingga datanya lebih acak. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini kan contohnya pakai gambar ya. Kelihatan kan kalau pakai ECB itu masih kelihatan ya ada frame mukanya gitu. Sementara kalau udah pakai CBC udah acak aja gitu. Nah, salah satu cara mengecek keacakan algoritma tuh ya dari randomness-nya gitu. Kalau dari sini kan misalnya, Bu, randomness tuh gimana? Randomness tuh nggak ada pola. Jadi kadang-kadang ada satu level tertentu randomness gitu yang. Makanya kan kalian suka dengar nggak sih namanya pseudo random gitu. Kayak kita bikin bilangan acak gitu di komputer.
itu sebenarnya pseudo random gitu, karena sebenarnya si bilangan acaknya itu ada seednya, jadi dia punya rumus gitu, nanti tuh mensiklus gitu. Di satu titik tuh nanti dia akan mengulang. Nah, itu tuh sebenarnya nggak random. Jadi kalau misalnya orang, lu random banget sih gitu, jadi sebenarnya nggak random banget sih. Ya pasti serandom apa sih ya nggak tahu ya. Cuman apa gitu yang sangat random gitu. Kira-kira gitu ya. Kita menambahkan ke randoman ke dalam ini supaya susah dilihat polanya. Kalau ada pola udah ketebak. Karena begitu ada siklus atau ada perulangan, itu kan bisa diturunkan jadi persamaan matematik kan? Ya udah kalau bisa di tag. Kalau udah jadi persamaan matematik bisa di inverse kan? Ya udah jadi balik lagi ya ketebak plain text-nya gitu. Alright. Nah, ini kalau kalian lihat di Blockcipher ini ya. Jadi kalau kalian nanti lihat suruh ngebedain misalnya secara umum EBC, CBC apa? EBC itu nggak ada chaining, lihat deh. Ini tuh kuncinya merembet gitu. Jadi kalau satu belum terbuka ya susah gitu. Nge-hacknya harus berentet gitu ya kira-kira. Kayak ini saya jelasin secara umum. Nah, terus ada mode feedback kayak gini juga. Jadi output feedback atau OFB itu dia outputnya dia feedback gitu. Jadi kayak ada ini kan misalnya kita punya key ya. Key-nya kan chaining gitu kan ya. Nah, initialization factor itu adalah kayak misalnya kalian nambahin salt atau apa ya. Satu bilangan deh gitu, random yang kita injek ke sini yang orang tuh jadi nggak tahu gitu. Itu tadi bilangan apa? Nambahin ke kompleksan gitu. Jadi selain kunci ada ya itu istilahnya kayak session key deh. Kayak kalian punya password, udah gitu masih ditanya lagi ini kamu dapat email ada verifikasi di email apa ininya gitu, isinya apa gitu. Gitu ya. Nah, output feedback itu kayak gini lah strukturnya. Kenapa kayak gini ya? Memang di desainnya kayak gitu ya, arsitekturnya emang kayak gini. Given tuh kayak gini, diterima aja lah. Tapi prinsipnya mengacak sebisa mungkin gitu. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya, kalau di sini, ini kan CBC kan chaining ya, ada key kan, plain text-nya di bawah sini kan. Kalau di OFB itu plain text-nya ikut ke sini. Jadi plain text-nya diinjek juga ke sini gitu, di XOR juga. Nah, makanya disebutnya mode output feedback gitu. Nanti di proses kebalikannya, pada saat membuka plain text, sifat text-nya juga harus disertakan di sini, di proses ini gitu. Gitu ya. Jadi macam-macam lah terserah gitu. Nah, itu harus dihitung secara matematik. Jadi lebih acak atau enggak gitu. Nah, kalau ini cipher feedback itu kalau tadi kan nggak ada ini ya. Kalau ini hasil dari plain text sama cipher text ini di sini kesiniin gitu. Jadi beda sama chaining. Kalau chaining kan tadi ke situ gitu ya, ke key. Ini ke sini ke inputnya block cipher. Nanti proses kebalikannya kayak gini gitu. Ada di sininya cipher apa prosesnya dari block cipher sama cipher text itu akan menghasilkan plain text yang kita cari. Ya gitulah pokoknya. Ya. Tapi prinsipnya nanti saya rangkum. Oke. Dah. Sekarang ada ya oke. Ada function juga di dalam asymmetric key itu untuk merotate keys. Jadi si key-nya itu dirubah-rubah gitu untuk setiap proses. Bisa jadi dia di misalnya shift right, shift left gitu. Supaya apa? Supaya the whole prosesnya jadi beda kan. Kebayang nggak sih kalian? Kalau misalnya ini ya, ini kan kuncinya sama semua nih. Kan lama-lama kelihatan dong ada polanya gitu. Kalau ini kan dicampur-campur tuh. Kalau ini enggak ya, merembet gitu ya. Kurang lebih. Tapi key-nya kan untuk di sini ada campuran dari key yang sebelumnya, hasil proses yang lain sama key. Itu kayak kita masak kopi, terus dicampur cendol, dicampur lapar kan jadinya. Dicampur cendol, dicampur lagi misalnya boba. Terus kita jadi nggak tahu nih minuman apa gitu. Campur kopi, gitu. Ya kayak gitu. Jadi semakin banyak kan. Tapi kalau misalnya kita punya ada minuman, misalnya teh misalnya.
Oh gitu sih nyontohinnya, Bu. Iya habis gimana? Misalnya kita punya teh, air putih, es jeruk, es kelapa. Terus semuanya kita kasih kopi. Itu kan pasti kalian lama-lama tahu, iya dia rasa kopinya ya gitu. Tapi kan kalau misalnya dikirim campur, misalnya ini nih es kelapa udah dicampur kopi nih, dimasukin ke es jeruk nih, es jeruk udah dicampur kopi ditambahin ini tuh. Jadi lah maksudnya begitu untuk menyamarkan segala segala apa ya, segala pola yang mungkin bisa ditebak. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Intinya begitu. Nah, termasuk ngerubah si kuncinya. Jadi si kunci ini tuh bisa kita ubah juga. Karena kan kalau sama, kayak tadi ya misalnya, oke, kalau tadi sama nih kuncinya kopi semua. Nah, sekarang digeser dikit nih gitu misalnya. Oke, digeser tuh gimana tanda kutip ya, ini contoh. Kalau kopi mungkin dibuat lebih strong, jadi oh, atau entahlah ya, ini contoh aja atau gimana lah gitu ya, dicairin atau digimanain. Tapi nggak dengan viskositas apa kandungan yang sama lah gitu. Intinya gitu. Oke, udah. Saya ngejelasinnya ini secara umum dulu. Soalnya ini nggak bisa terlalu detail juga karena ini kan sebenarnya ngejelasin prinsip ya. Tapi intinya tuh filosofinya begitu. Nah, ada juga gitu ya proses di mana kita eh, melakukan proses modul yang untuk serial aja gitu. Jadi encrypt tuh bisa serial, bisa per blok gitu. Kalau serial tuh berarti per per angka. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kalian misalnya kalian mau proses air dari selang atau sedotan atau mau per kontainer gitu atau per kolam renang gitu. Itu ya kira-kira ya. Jadi proses tuh ada yang serial, ada yang serial kayak gini. Stream, sorry ya, bukan serial stream atau blok gitu ya. Blok cipher, ada serial cipher. Nah, sekarang gini. Ini tuh suka muncul di ujian karena ini prinsipnya. Ada yang namanya jaringan Feistel. Jaringan Feistel itu adalah blok dasar dari cipher simetrik. Ini semua encryption ini itu menggunakan jaringan Feistel. Feistel apa sih jaringan Feistel tuh? Itu sebenarnya arsitektur aja ya. Jadi kayak struktur yang tadi, suatu struktur ada fungsi yang diulang-ulang gitu. Jadi dia punya fungsi gitu untuk mengacak pesannya gitu. Dia akan menghasilkan transformasi yang nantinya bisa diinverse gitu. AES itu asalnya dari Rindel ya. Itu dia merupakan cipher block dengan pengulangan round gitu ya, diulang-ulang gitu. Itu mirip kan sama yang kalian pelajari kemarin kayak kenapa sih Enigma ada 3 rotor gitu kan? Itu kan sebenarnya perulangan gitu. Yang saya 3 rotor itu kompleksitasnya diulang 6 kali. Itu kan rondenya diulang 6 kali berarti. Nah itu tuh common di stream cipher tuh, sorry, di symmetric kriptografi tuh pengulangan tuh common gitu karena itu dianggap ya itu adalah proses yang membuat encryption-nya lebih aman gitu. Oke. Tapi ingat ya, AES tuh bukan jaringan Feistel. Nah, jaringan Feistel tuh kayak gimana? Ini kayak gini. Ini tuh jaringan Feistel. In case ya kalian misalnya biasanya suka ujian suka keluar nih. Tapi rumusnya tuh sebenarnya cuma gini aja gampang sebenarnya. Eh si input tuh dibagi 2. Terus yang setengah kiri masuk ke sini, ditukar jadi masuk jadi R1, yang R1 R ini jadi L1 gitu. Tapi si R1 ini itu ini ya R ini gitu yang jadi ini lihat ya ada LI sama LI-1 ya. Nah, ini tuh berarti data data sebelumnya kan. Jadi yang sesudahnya itu jadinya begini gitu. Ini data sebelum diproses, itu sesudah diproses. Tapi lihat deh, itu cuma setengah kanan jadi ke kiri, setengah kiri masuk ke XOR, di XOR sama siapa? Sama yang kanan dihitung pakai fungsi bersama kuncinya. Dapatlah ini. Jadi sebenarnya ini tuh nggak berubah, cuman jadi pindah ke kiri aja. Kalau kita tahu ini kan bisa dibalik prosesnya. Ya kan? Rumusnya dibalik aja.
Tuh, kalau kita tahu KI-nya, maka bisa dibalik gitu. Tinggal kita cari. Kalau udah tahu rumus ini kan kita bisa tahu R min satunya kan. Kalau kita bisa tahu RI min satunya, kalau kita bisa tahu R min satunya, kita tahu ini dong gitu kan. Bener Kak? Terus ya udah persamaannya dihitung, ya udah kita jadi bisa tahu gitu. Ini tuh tadinya apa? Ini kan ini tahu berarti ini tahu kan. Ini berarti ini proses ini dibalik kita dapat ini juga gitu. Sebenarnya kan kalau XOR itu di inverse tuh balik lagi gitu dengan yang sama. Jadi kayak misalnya kita nge-XOR A di XOR sama B gitu ya. Itu kan di XOR sama C gitu. Nah, itu kan tinggal dibalik aja gitu prosesnya karena dia cuma ngetoggle ininya kan apa namanya bitnya kan. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti ya saya breakdown. Ini prinsip dulu, pelan-pelan. Nanti when it comes to the details, nanti saya detailin. Intinya gitu ya. Nah, kalian kebayangkan ini kan sebenarnya kayak mekanisme mengocok data atau mengocok kartu. Pokoknya rumusnya begini dah gitu. Nah, kalau gini aja kan terlalu gampang. Jadilah dibikin ronde. Nah, perhatiin secara prinsip, kalau prosesnya sama kan yang tadi, nuker-nuker aja, L0 ke kanan, RO ke kiri, tapi masuk dulu ke dalam function dan seterusnya gitu kan ya. Merembet aja gitu sampai ujung gitu, sampai akhirnya kita dapat ciphertextnya. Decryption berarti prosesnya dibalik. Kalian perhatiin deh, ini kan dari 0 sampai N kan. Kalau decryption dari N sampai 0, prosesnya dibalik. Kalau ini mah sama, function-function sama struktur bloknya sama. Udah ya? Oke. Itu prinsipnya dulu. Sekarang kita lihat DES. Nah, dulu ada yang namanya Data Encryption Standard. Dulu aja sebelum itu ada yang namanya Lucifer ya. Nah, dibuat jadi DES gitu. Ini tuh jadi standar oleh NSA itu tahun 76. Panjang kuncinya 56 bit. Terus ditambah parity 8 bit biar jadi 64 bit gitu. Karena kan kagok ya, 56 kan bukan 2 pangkat sekian kan. Kalau nanti kita bikin misalnya arsitektur komputernya atau ininya kan pasti kelipatan 2 kan. Pasti ada yang kebuang. Nah, di patch sama 8 itu biar bisa kita pakai lah gitu ya. Nah, dia punya struktur Feistel. Dia pakai blok ukuran 64 bit. Yang dilakukan apa? Permutasi sama substitusi. Itu aja gitu prinsipnya. Supaya apa? Supaya acak arsitekturnya kayak begini gitu. 64 bit plain text, ada set of cipher blocks, terus kuncinya ditaruh di sini 56 bit pakai key processor. Ini maksudnya apa, Bu? Ini dia punya 56 bit, ada prosesor yang merubah dia jadi 48 bit. Kayak gimana ya? Terserah itu mau gimana caranya, algoritmanya mau diacak terus dituker-tuker terus dipotong, mau diambil misalnya 56 jadi 48, diambil acak mana yang mana, asal masih bisa di-inverse gitu. Masih bisa dibalikin lagi. Nah, jadi nanti plain text-nya dari 64 bit itu keluarnya dan 64 bit lagi. Oke? Nah, arsitektur DES itu kayak gini. Ada transposisi, ada iterasi 16 kali melibatkan kunci. Ini si key processor tuh bisa jadi untuk setiap iterasi kuncinya beda, bisa gitu kan. Nah, yang susah tuh kenapa kuncinya diubah-ubah itu biar pusing gitu kan kalau kuncinya sama pasti ada pola gitu ya. Ini udah diiterasi, kuncinya geser-geser itu jadi makin susah ditebak gitu. Terus ditukar, udah gitu transposition dan seterusnya. Isinya kayak gitu. Oke? Nah, detailnya kayak gini nih. Ini untuk perubahan kunci. Jadi di sini kan si kuncinya setiap iterasi kan 16 iterasi nih. Kuncinya kan berubah-berubah. Berubahnya gimana? Nah, ini. Kunci 64 bit dipermutasi sekali dengan PC1. 16 kali permutasi dengan PC2. Detailnya kayak gini gitu. Jadi ada kunci, ada PC1. Di si PC1 sama PC2 emang ada ininya, variabelnya. Nah, 64 itu jadi 56. Ini
key processor ya. PC-nya ya masuk terus di rotate. Sebenarnya sih prinsipnya di rotate doang loh, ini digeser doang, tapi enggak sih, enggak selalu. Jadi kayak yang ini rotate left 1 bit, yang ini rotate left 1 bit, di sini rotate left 2 bit, di sini 2 bit, left 1 bit, 2 bit. Ya kita nggak tahu sih kuncinya tuh digeser berapa gitu. Nah ini kan ada iteration number of left shift berapa, tapi selalu gitu. Terserah lah, pokoknya terserah yang bikin lah gitu ya. Terus sekarang kita lihat proses itu apa aja tadi. Ada kan, kalau kalian lihat secara umum kan ada transposisi ya, diubah posisinya kan. Terus ada permutasi kan. Terus ada substitusi. Nah, pola permutasi awal tuh kayak gini gitu. Permutasi awal tuh gimana Bu ya? Kayak gini, blok-bloknya tuh diubah gitu. Jadi kayak misalnya ini kan 64 bit. Urutannya tuh jadi begini gitu. Jadi 63-nya di sini, ya, satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini, 4-nya di sini, 5-nya di sini, 7, 6-nya dan seterusnya gitu ya. Ini blok internal permutation. Terserah yang bikin gitu pokoknya. Nah, PC1 yang ini itu adalah ini, dia punya tabel. Jadi yang kita pakai tuh kayak tabel yang ya udah itu dipakai semua orang gitu. Sama semua proses. Nah, PC1 tuh kayak gini tabelnya, udah ngikutin aja gitu. Kayak bit 1 nih lihat ya. Kenapa 64 bit? Ini kan 64 bit nih. Ini bisa jadi 56 bit gimana caranya? Ya sama dia digeser-geser kayak ini jadi ke sini, ini jadi ke sini, ini dan seterusnya. Terus ini ada 4 gitu kemana gitu, ke sini misalnya jadi ke sini. Dan seterusnya gitu. Tapi mungkin ada yang overlap atau gimana ya. Intinya dia jadi 56. Kalau mau lihat ya di sini. Jadi kan ada bit 1, ntar dulu. Bit 1, 0, ini kan bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Terus ini bit 1, 8, 15, 22, 29, 36, 4. Nah, ini tuh jadi kemana gitu. Ini sebenarnya ini memetakan ini gitu ya. Si tabel itu memetakan proses ini. Cuman overlappingnya di mana ya? Ntar dulu. Pokoknya yang prinsipnya gitu ya. Terserah lah. Kenapa gitu? Karena di proses berikutnya dia butuh panjangnya segitu gitu. Kan 64 itu kan kelebihan 8 kan sebenarnya. Dia maunya panjangnya 56 gitu. Jadi dari 54 tuh dipotong, tapi potongnya tuh pakai tabel. Ya, oke. Jadi oke. Jadi bitnya tuh 1, ini 1 kan. Terus 2-nya di mana? Ini 2. Terus ini mana 3? Ini enggak dong. 3-nya ini. Oh, gini. 3 ini 4. Pokoknya gitu ya. Jadi dipetainnya gitu. 5. Jadi bit itu adalah ini. Oh, jadi bit 1 tuh isinya ini. Bit 8 ini gitu ya. Karena ada yang di-reduce gitu ya. Oke lah gitu, nanti jangan detail dulu. Udah, detail. Oke ya. PC2 itu kayak gini tabelnya. Lihat. Ini permutasi yang ini 64 jadi 56, yang ini 56 jadi 48. Kalau kalian perhatiin jadi bitnya kayak gini gitu. Jadi cuma sampai 48 aja gitu. Dari 56 gimana caranya supaya jadi 48. Oke? Ya tinggal dipetain aja gitu ya. Kayak misalnya bit 1 ke 4 ya. Iya, 1 ke 4. 1 ke bit 4. 5 ke bit 5. Ini kan 5 ke bit 5. Dah, gitulah pokoknya. Dah, ini blok iterasi ya. Blok iterasi itu adalah proses perulangan. Oke. Terus ini ada fungsi-fungsi, ini nggak mau saya detailin. Terus prosesnya intinya gitu ya, semuanya udah ada proses tabelnya segala macem.
Ini dia nggak usah dihafalin, kalian tahu prinsip aja. Dan yang tadi kan apa? Tadi fungsi apa? Fungsi permutasi dan lain sebagainya. Substitusi itu juga nanti ada tabelnya. Nah, fungsi S ini dia melakukan operasi dibagi-bagi gitu. 48 jadi berapa gitu. Misalnya kita punya ya 6 bit gitu ya. Itu direduksi dengan diambil MSB dan LSB-nya dan bla bla gitu. Udahlah. Pokoknya kayak gitu ada prosesnya. Udah ya sampai situ oke ya. Kalau usah dilihat. Lihat lihat dulu detailnya. Intinya gini. AES, DES, apapun yang simetrik itu algoritmanya sama dengan enkripsi, hanya kunci yang dibalik urutannya bitnya aja gitu. Kunci enkripsi gini, kunci dekripsi gini gitu ya. Nah, si DES punya kekurangan yang tadi kita lihat itu. 56 bit itu terlalu pendek gitu. Jadi waktu itu ada yang bisa mecahin jadi dia bilang, gue bikin cipher, lo bisa pecahin nggak? Ternyata ada yang bisa ngehack gitu. Gimana cara ngehacknya pakai chip? Ini sebenarnya prinsipnya sama kayak Alan Turing machine itu. Dia bikin mesin yang mencoba menebak segala possibility. Nah, sekarang kan kalau kalian lihat ya, kalau kayak gini implementasinya kira-kira kayak nggak mungkin kan solo software. Bisa pakai software sih. Cuman ini tuh diprosesnya pakai mesin gitu. Jadi kenapa prosesnya XOR gitu? Kenapa shift right? Kenapa shift left? Karena kalau di level hardware itu tuh gratis gitu. Kalau saya dulu waktu bikin disertasi dulu ya, kan saya ngedesain apa namanya kriptografi buat device yang kecil. Jadi gimana caranya dia secure tapi bisa masuk ke device yang kecil. Nah itu tuh saya mencoba bagaimana caranya saya pakai operasi-operasi yang buat hardware tuh gratis gitu. Di shift left, shift right gitu kan sebenarnya nge-shift left sama nge-shift right itu sama dengan ngebagi dua sama ngali dua kan gitu. Terus XOR dan lain sebagainya. Nah ini tuh biasanya didesain secara hardware. Nah yang ngehack itu bikin hardware lagi. Jadi dihack lagi pakai mesin. Jadi akhirnya bobol gitu, bisa cepet. Gimana caranya ya dia eh, ngebuat inverse dari prosesnya atau dia baca polanya gitu. Nah, jadi terus kan tadi ingat nggak kuncinya sama dia digeser kan? Nah, karena kuncinya digeser, maksudnya di shift gitu ya. Ada kunci-kunci yang jadi nggak secure gitu. Kalau saya dulu pakainya elliptic curve kan. Nanti kita belajar ya. Elliptic curve itu, ayo tahu nggak? Tanya ChatGPT deh. Takut salah. Bentar ya. Tanya ChatGPT. Sorry. Sini aja. Coba ya. ChatGPT. Saya mau ngomong takut salah. Sabar. Kalau nggak salah WhatsApp tuh pakainya ECC deh. Tuh kan? Hmm. Nah, ini tuh yang saya kerjain nih waktu disertasi. Saya pakai ECC ini. Oke. Nah, kalau di ECC itu tuh kuncinya tuh bentuknya adalah kriptografinya tuh bentuknya kurva atau persamaan matematik. Nggak semua kurva secure gitu. Makanya nih ada yang harus dipilihin kurvanya apa yang secure. Nah, itu tuh dihitung secara matematik. Sama ini juga si kunci yang tadi ya yang digeser itu tuh nggak semuanya secure. Akhirnya gimana? Akhirnya dibuatlah triple dash itu. Triple dash itu cuman ngulang prosesnya dash 3 kali itu jadi kayak kalian ngegembok nih terus digembok lagi kayak atau misalnya kalian punya amplop diamplopin lagi terus diamplopin lagi gitu jadi problemnya itu cuman ya udah lo kayak ngebungkus 3 kali aja gitu which is nggak terlalu nih kayak gini jadi prosesnya diulang 3 kali begitu oke prinsipnya. Nah pemilihan kunci 3 itu gimana Bu? 3 tuh bisa tiga tiga nih ya sih sebenarnya triple dash itu kan 3 kali dash ya jadi
strukturnya sama, tapi diproses 3 kali. Tapi kuncinya tuh bisa 3-3-nya beda, bisa K1 sama K2 beda, tapi K3 sama dengan K1, atau 3-3-nya sama. Ya udah jelas yang paling strong yang ini dong, beda-beda semua. Kalau ini lumayan lah. Kalau ini sama Mades. Jadi kebayang gak sih kalian cuman beda waktu aja mungkin ya. Misalnya kalian ngegembok kamar kosan kalian 3 kali gemboknya, tapi kuncinya sama. Ya gitu aja. Jadi satu kunci buat 3 gembok, atau 2 kunci untuk 2 gembok yang satu beda, atau 3-3-nya beda kunci gitu. Mana yang paling kuat gitu aja sih. Tapi secara kompleksitas tuh nggak nambah banyak gitu. Nah, karena itulah dibuatlah AES. AES tuh dibuat lagi tahun 2021. Dia tuh subset dari, kalau yang tadi kan dari Lucifer ya, kalau ini dari Rindel. Jadi kalau kalian perhatiin, kriptografi juga mereka nyoba-nyoba gitu, kayak ya udah gue bikin struktur kayak gini, ya nggak secure, berarti ini kurang oke nih. Oh berarti di substitusi itu atau permutasi ini sebenarnya nggak nggak jadi lebih secure banget gitu ya, kurang kurang kompleks. Nah, AES ini pakainya 128 bit. Kuncinya 128 atau 192 atau 256. Nah, bedanya AES itu tidak pakai Feistel. Feistel itu kan yang tadi saya ajarin kan, yang ditukar terus pakai rumus F itu dikasih C kan. Nah, proses enkripsi itu nanti diulang kayak gini. 10 cycle untuk yang key ini. Kalau untuk 128 bit itu 10 cycle. Kalau yang bitnya sekian 12 cycle dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Nih, kira-kira kayak gini lah. Prosesnya beda gitu ya. Jadi setiap dia nukernya itu kayak ada sub bytes gitu. Kalau kita punya dua gitu ya, dua apa ya, dua bagian gitu ya, itu dia ngacaknya tuh bisa dituker atau digeser atau ditukar kolomnya atau ditambahin round gitu, key-nya ditukar, di XOR dan lain sebagainya. Udah sampai situ kalian kebayangkan prinsipnya kira-kira gitu ya. Bagaimana mengacak. Cuman kan secara struktur itu yang kalian mesti tahu tuh simetrik. Itu proses-prosesnya tuh kurang lebih gitulah. Transposisi, permutasi, substitusi, geser kunci, terus ada jaringan Feistel ada enggak gitu ya. Udah gitu. Basic komputasi sederhana. Jadi pakai substitusi atau XOR. Dan pakai iterasi. Udah gitu-gitu aja sebenarnya. Kunci simetrik itu cuman gitu. Cuman gitu tapi kita nggak tahu gitu. Maksudnya ya mungkin misalnya kalian ngafalin misalnya arsitekturnya des gitu ya. Boleh aja sih, cuman maksudnya yang lebih harus dipahami itu konsepnya. Udah, sampai sini clear ya, simetrik clear dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Sekarang kita masuk ke asimetrik. Kalau asimetrik, kuncinya tuh ada 2. Kita tuh selalu, jadi kalau asimetrik tuh ada kunci yang disimpan sama kita, ada yang publik yang boleh orang pakai. Jadi ada kunci pribadi yang dirahasiakan, ada kunci publik yang boleh didistribusi secara bebas. Nanti saya kasih contoh. Contoh terkenal RSA sama XCC ya. Nah, permasalahan kalau pakai kunci simetrik yang tadi, yang kayak tadi saya bilang, kalau saya kalian mau ngasih kunci, misalnya kalian kos-kosannya sama gitu, gerbang kos-kosan, atau misalnya kalian mau apa ya, mau kirim message, passwordnya sama gitu. Harus dikasih tahu ke orang ya kan passwordnya, benar nggak? Lu mau masuk komputer gue, passwordnya tell you. Mau ngasih taunya gimana? Diketik di WhatsApp, nanti ada yang baca gitu kan. Diomongin nanti ada yang denger. Kalau bentuknya kunci dikirim nanti hilang, ada yang duplikat, bla bla. Kalau di asimetrik tuh tidak ada masalah mikirin kunci. Gitu. Jadi karena kuncinya tuh yang satu private, yang disimpan sendiri, yang satu public. Nah, nanti saya jelasin. Sekarang kalau kalian lihat notasinya, itu tuh kita akan punya kunci public yang kita encrypt untuk plane ini, dapat cipher, nanti kita bukanya pakai kunci private gitu.
gitu ya. Jadi kalian lihat ya, kalau kita nge-encrypt pakai kunci publik dikali pada message jadi cipher, nanti decryptnya pakai kunci privat dan sebaliknya. Oke, sampai sini oke, aman ya. Ya. Nah, asimetrik itu tuh algoritma lebih susah tuh dari simetrik ya. Karena dia berbasis matematik. Jadi dia kompleks gitu. Komputasinya lebih berat, apa namanya, kompleksitas secara matematik sama komputasinya juga lebih berat. Jadi butuh computation power yang lebih tinggi, prosesor yang lebih kencang gitu. Oke. Nah, sekarang saya contohin dulu. Ntar dulu apa aja sih yang dijelasin? Oke. Saya nanti jelasinnya kayaknya sampai minggu depan deh. Soalnya ini ribet. Hari ini RSA dulu aja. Oke. Sekarang saya mau ngejelasin dulu ini. Mana yang rada kosongan ya, biar bisa dipakai coret-coret terus. Sabar. Oh, homomorphic ya. Tunggu dulu. RSA ini ya. Contoh RSA ini. Nanti saya kasih contoh yang lain deh. Ini slide-nya gak gitu bagus, Ay. Oke, sekarang saya mau ngejelasin dulu. Ini lah. Oke. Sekarang saya tanya nih. Sekarang kita asimetrik versus simetrik ya. Sekarang gini, kalau kunci simetrik dulu ya. Itu berarti kuncinya ada berapa? Kuncinya kan satu ya untuk setiap komunikasi. Sekarang gini, kalian perhatiin, ada masalah, misalnya ada A, B, sama C. Berarti ya kuncinya ada berapa yang harus ada? Berarti kan si A kalau mau ngomong sama si C, itu kan punya kunci, atau C ngomong sama A. Mereka tuh punya kunci AC gitu ya. Ini kunci AC gitu. Kuncinya sama kan? Nah, terus si A mau ngomong sama B nih. Berarti kan dua-duanya harus punya kunci juga kan? Si kunci ini, kuncinya AB, itu ada dua. Ini juga kunci AB. Nah, kalau si B mau ngomong sama si C gimana? Kuncinya dua juga kan? Ada kuncinya. Kunci BC. Ini juga si C juga punya kunci BC kan? Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kalau ada 3 orang, jumlah kuncinya berapa? Misalnya katakan circle kalian cuma 2 orang. Berarti kalian untuk ngomong sama 2 orang itu mesti punya kunci berapa? 2. Kalau saya kalian ngomong sama semua orang, misalnya ada 100 orang, berarti kalian harus punya kunci berapa? 100. Iya kan? Bener nggak? Kalau misalnya, iya kan? Kalau misalnya orangnya ada 100, berarti kalian mesti punya, saya kalian sekelas aja nih. Sekelas ada berapa orang? 33. Kalau saya kita pakai symmetric key, berarti kita harus masing-masing harus punya berapa kunci? Oh, berkurang dia 32. 33 kan masing-masing. Jadi total kunci ada berapa? 33, Bu. Berapa, Lip? 33 bukan? Enggak dong. Total kunci enggak 33, Lip. Itu kan 33 tuh jumlah orangnya. Tapi kan tiap orang punya 32. Ya enggak? Kalau kita punya sekarang kan kita ada 33 orang kan.
Berarti ada 33 dikali 32, bener nggak sih? Itu jumlah totalnya segitu kan. Jadi rumusnya tuh N dikali N-1. Sama kayak gini deh. Jumlah kunci ya ini, jumlah kunci. Kayak number of key deh. Kayak kalian kalau salaman, misalnya kalian ke ulang tahun atau ke acara nikahan. Ada 100 orang. Kalian salaman berapa kali? 99 kali kan? Kalian nggak salaman sama diri sendiri kan? Nah, kayak gini misalnya A sama B sama C. Ada 3 orang. Masing-masing punya berapa? 2 kan? Berarti jumlah kunci ada berapa? 6 kan? Make sense nggak kayak gini? Tapi jumlah key-nya segini. Kalau ada 1000 atau 100 aja. Kalau ada 100.000 lah. Berarti kan jumlah kuncinya berapa hitung? Jumlah kuncinya ada 99.000. Sampai sini oke kan? Nah, problem dari simetrik itu adalah pertukaran kunci kan. Tadi yang saya bilang, kalau saya mau ngomong sama Alip nih. Saya mau ngomong sama Alip, saya pasti punya kunci, kuncinya Alip. Saya mau ngomong sama Faza, harus punya kuncinya Faza. Sama Didrik punya kuncinya Didrik gitu. Didrik juga gitu. Mau ngomong sama Tio punya kunci. Kita tuh harus kayak sipir penjara gambreng-gambreng punya kunci. Kalau pacarnya 10, berarti kuncinya 10. Gimana tuh? Nah, itu tuh nggak make sense kan? Maksudnya itu adalah kelemahan dari simetrik. Terus kenapa Bu masih dipakai? Kan implementasinya nanti kita pelajari. Sampai sini udah oke ya. Simetrik tuh prinsipnya begini. Oke, one prinsip penting. Sekarang saya jelasin tentang lalu gimana caranya supaya sekarang saya mau jelasin tentang asimetrik. Asimetrik ya. Kalau asimetrik tadi gimana katanya? Saya ini ada A, ini ada B, ini ada C. Oke. Si A sama si B itu gimana kalau mau ngobrol? Si A itu kan pasti punya kunci private kan? Jadi dia punya private A sama kunci private punya kunci alah ngomongnya ribet. Si A tuh punya kunci private sama kunci public. Private A sama kunci public A. Mereka tuh semuanya cuman punya 2 kunci. Mau temennya 1.000.000, mau temennya 2, mau temennya 6, itu mereka punya private 2 masing-masing. Udah, nggak ada lagi. Jadi kita kalau ngomong sekelas ini, kita ber-33 ini, itu kuncinya tuh cuman, ya udah masing-masing lu punya aja. Kita punya 2. Saya mau ngomong sama siapapun gitu, saya pakai kunci public sama private. Ntar dulu ini kok gini. Nah, nanti ya saya bilang komunikasinya gimana gitu. Ini kalau berdua tuh mereka punyanya 4 kan. Tapi kalau misalnya A mau ngomong sama C, C mau ngomong sama A gitu ya. Berarti kan si C juga punya kunci publik private C sama public C. Kalau mau mama B, ya udah nggak usah ada ngunci lagi gitu. Nih kalau kalian lihat dia simetrik, jumlah kuncinya berapa nih? Kalau ada 3 orang. Berarti 3 kali 2. Sama nggak sama yang tadi? Sama. Kalau bertiga. Kalau ber-33, jadi ini rumusnya berarti berapa sih? Setiap orang kan 2. Setiap orang ada 2. Berarti kan 2N kan rumusnya. Iya nggak sih? Jadi kalau saya ada 3, orangnya 3, 2 kali. Kalau ada 33 berarti 2 kali 33. Berarti kita kuncinya cuma berapa? Cuma 66 kan jumlah kunci. Kalau di sini tadi berapa? 33 kali 32 berapa? Hitungin cepet. Kumon. Berapa? Saya jelek, aritmetik ya. Malu, kalkulator ya. Berapa? 1.000. Alif nggak bantuin lagi ngitung nih. Mana sih? 1.000. Lihat. Kita nih sekelas, kalau pakai simetrik komunikasinya, kuncinya ada segini. Kalau misalnya kita pakai asimetrik, kuncinya cuma 66.
Berarti kalian udah bisa lihat ya. Kalau misalnya orangnya ada 1000, berarti di sini tuh, misalnya N-nya 1000, berarti 2 kali 1000. Cuman 2000. Kuncinya cuma 2000. Bandingin sama ini 99.000. Hah. Dari sini kalau saya sekalian sebagai engineer kelihatan apa? By the way, ini siapa yang ngetik sih? Kenapa gini sih? Padahal puasa, padahal itu kalau itu belum puasa. Masa algoritma sih kepencet kali ya. Jadi apa yang mesti dilihat? Secara perbandingan, simetrik itu ribet dinyimpan kunci sama pertukaran kunci kan. Sama ngegenerate kunci. Kalian bayangin dong, misalnya kayak misalnya kunci itu secara fisik digenerate ya. Kalian coba deh ke tukang duplikat kunci, mahal tahu. Cobain aja kunci, misalnya kunci bikin 3 apa itu mahal tahu gitu. Ya maksudnya mendingin dibeli yang lain gitu. Generate kunci itu susah dan itu perlu komputasi. Itu satu. Nge-generate kunci susah. Terus nyimpennya juga perlu storage, ribet lagi. Jadi kalau secara engineering tuh simetrik itu bermasalah di pertukaran kunci sama generate kunci sama storage kunci. Kalau di asimetrik gak ada masalah itu. Oke, sampai sini udah clear gak? Nah, udah ya, sampai sini udah oke. Mau dihapus nih kalau nggak ada pertanyaan nih. Hapus ya. Oke. Sekarang, katakan saya mau ngobrol nih. Misalnya saya mau kirim, ini kita bertiga 4 sekarang ya. Siapa yang mau dikirim, saya kirimin message siapa? Enggak sih, enggak beneran. Nggak, misalnya saya kirim ke Aisyah lah ya. Aisyah panggilnya gimana nih? Ais aja ya. Mau kirim ke Ais ya. Saya mau kirim tuh ya. Misalnya. Atau misalnya A mau kirim ke B. Kalau misalnya A sama B mau pakai simetrik gampang. Mereka dua-duanya harus punya kunci kan. Kuncinya sama, satu kunci. Ya udah lu bagi lu bacalah, kirim surat, baca surat. Kayak saya bilang ke Is, saya kirim surat ya pakai sesar, kuncinya 4 gitu. Terus Alif denger, oh Marisa kirim ke Ais tuh kuncinya 4, kasih tahu ke semua itu bocoran tuh, bocoran soal gitu misalnya. Ketahuan. Kalau misalnya saya pakai pakai asymmetric encryption, berarti pada saat saya si A sama B mau pertukaran ngirim gitu kan, mereka kan punyanya masing-masing public sama private kan. Itu ada 4 skenario sebenarnya yang bisa dikerjakan gitu. Satu, misalnya saya mau kirim ya. Tunggu, warnanya apa dong? Satu, hijau lah ya. Kalau pakai itu kan berarti saya misalnya ya, saya punya kunci private kan, sama saya punya kunci public kan. Ais juga punya kan, 2 dia punya juga, gitu kan. Dia punya private sama public. Tadi kalian perhatiin nggak? Yang private tuh kita simpan. Si public ini tuh boleh sebenarnya ditaruh di mana aja gitu. Itu sama semua orang gitu. Kayak kalian naruh kunci di pas satpam gitu. Public itu misalnya public A sama public B itu boleh diambil siapa aja gitu. Tapi intinya mereka punya 2 kunci. Nah, sekarang gini, saya mau kirim surat nih ya ke Ais. Misalnya Ais bisa, tolong ya titip ini soal ujian, tapi saya encrypt. Si message ini saya encrypt pakai kunci apa baiknya? Ini message ya. Saya kan punya 2 kunci. Saya nguncinya pakai apa baiknya? Pakai kunci private saya misalnya. Ya udah pakai kunci private ya. Ini saya kunci ya pakai kunci private. Oke, Ais Patricia Sekar Ayu, gila apa gue? Dia bukanya pakai apa? Kan dia nggak punya kunci private saya. Pakai apa dia? Itu Avandi, pakai apa Avandi? public Yang mana? Pap B, nggak bi? Pakai pap B nggak nggak. Tapi dia logiknya boleh. Nggak, nggak pakai pap B. Soalnya kalau secara private juga ya? nggak bisa. Soalnya kan dua-duanya public tuh. Sementara kan ini private A ya.
Berarti harus pakai yang ini. Tapi bagus juga ya pertanyaannya, benar juga. Harus pakai yang ini ya, Fandi. Jadi kan Aisyah dapat ya dari saya, oh di encrypt nih pakai private-nya Bu Marisa. Berarti saya harus cari public-nya Bu Marisa. Jadi kalau kunci itu harus itu tuh kayak gini nih. Kalau saya boleh gambarin ya, saya dulu diajarin sama dosen saya dulu kayak 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 ini, kayak kertas disobek. Ini misalnya private. Nih ya, ini kunci A, ini kunci saya ya. Ini public. Jadi harus pakai. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah Bu Marisa gitu ya. Itu kalian harus secara ini ya, secara analogi itu harus nyocokin private sama public saya, selalu gitu. Jadi sebenarnya Avandi make sense nih bahwa oh iya juga pakai public, pakai private B gitu ya. Nggak bisa gitu, tapi harus sesatu orang gitu. Oke lah, good question, thank you. Ya, jadi berarti Ais ngambil nih, oh Bu Marisa tuh ini punya kunci publik, berarti Ais bukannya pakai kunci publik saya gitu. Pakai kunci publik saya. Nah, itu bisa gitu ya. Oke. Sekarang kemungkinan lain apa? Kemungkinan lain. Ini mah ganti warna biar nggak bosan aja ya, tapi ini tidak mengindekskan proses ya. Saya kirim misalnya. Gitu. Saya mau kirim pakai private-nya B. Pakai private-nya Ais. Bisa nggak? Jadi saya pakai kunci private-nya Ais. Nggak bisa dong. Kan kunci private-nya ada di dia. Ini nggak mungkin gitu. Jadi kalau A mau kirim ke B, pakai private-nya B, nggak bisa loh orang-orang di dia kok gitu kan. Oke, ketiga. Saya mau kirim lagi. Si A mau kirim ke B. Saya encrypt pakai public-nya B. Bisa nggak? Saya nggak. Kan ini kuncinya Ais kan ada di sini kan? Saya ambil, saya encrypt. Terus bisa nggak? Boleh nggak gitu? Nah, nanti Ais di sini bukanya harus pakai, kalau pakai public B, berarti dia bukanya pakai apa? Pakai private-nya dia kan? Bisa berarti kan? Bisa. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah, satu lagi. Boleh nggak saya kirim pakai kunci yang belum apa? Private A udah, private B udah, public A. Kalau saya pakai public, kirim pakai public saya boleh nggak? Kan saya punya public A. Boleh nggak? Nggak boleh. Soalnya nanti Ais, si B ini harus buka pakai private A. Which is nggak boleh. Kan itu ada di saya. Maksudnya which is bukan nggak boleh ya. Nggak bisa juga gitu. Ya kalau dicuri sih ya beda. Jadi kalian sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti dulu nggak? Jadi dalam pertukaran kunci, kita kan cuma punya 2 kunci. Misalnya saya mau kirim nih. Saya boleh pakai kunci publiknya orang, atau saya bisa pakai kunci private saya. Gitu. Jadi yang boleh tuh, yang mungkin tuh adalah ini, private saya, atau publik orang yang saya tuju. Selain itu, nggak boleh gitu. Ini tuh nggak boleh. Oke. Sampai sini oke nggak? Dah. Sekarang, kalian masih inget yang ini nggak? Kalian masih inget nggak? Ayam geprek. Ya, inget lah, lapar. Ayam geprek atau ayam gudeg. Itu enak. Terus buka puasa kayaknya beli odeng, haus. Ya kan? Ada mie gorengnya. Terus minumnya es teh. Oh, itu pasti pada lapar. Oh, ya kan? Buka puasa apa kita? Si AE ingat nggak?
kalau kriptografi confidentiality, integrity sama authentication kan. NR-nya non-repudiation sama availability kan. Nah, ini yang boleh dua ini. Ini tuh nggak cuman asal bisa dikirim aja. Ini tuh ada tujuannya gitu. Ini tuh yang boleh tuh kan ini kan. Oke. Yang boleh kan itu kan. Sekarang gini, bedanya kalau kalian ngirim ke orang, katakan misalnya Alip nih pacarnya 3. Ini Alip nih, Alip pacarnya 3 nih, 1, 2, 3 gitu ya. Banyak banget, Bu. Ya kan biar contohnya rame, biar Oh, pusing gitu. ya. Alip 3 nih. Terus misalnya Alip mau kalau misalnya pakai private key berarti kan setiap pacar kita punya kunci 3 kan. Pacar 1, pacar 2, pacar 3. Tapi kalau misalnya pakai private key, ini kalian bertiga, kalian berempat itu punya masing-masing 2 kunci. Jadi ada 8 kunci kan sebenarnya. Nah, kalau Alip mau kirim ke yang 1, 2, 3 ini, Alip boleh pakai kunci private Alip sendiri dibuka sama kunci publik pacar yang mana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah memastikan bahwa yang ngirim itu Alip. Jadi kalau Alip mau mastiin yang kirim gue, nah itu kirimnya pakai kunci private. Karena apa? Nanti si pacar itu akan ngecek, hah, si Alip kirim. Jadi kali dia juga pacarnya banyak juga, nggak tahu gitu ya. Hah, ini benar dari Alip kayak gitu atau ada yang apa nih? Ya kalau jangan-jangan ada pacar yang lain nih jelas ke gue dia kirim surat bohong atau gimana gitu. Cara ngeceknya gimana? Cari kunci publik Alip. Kalau itu terbuka berarti yang ngirim Alip. Sampai jadi clear nggak? Itu kayak saya ngasih tugas nih ke kalian. Ini lebih gampang kayaknya gitu. Saya misalnya nggak mau ngasih tugas ke kalian ya. Dosen kalian kan banyak, ada Pak Surya, ada Pak Yuda misalnya gitu. Ini ada tugas dari saya ya, tolong dikerjakan ya. Saya encrypt tapi pakai kunci private. Kalau 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 saya kunci private berarti kalian harus cari kunci publik saya. Kunci publik Bu Marisa ini. Kalau bisa dibuka berarti benar Bu Marisa. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa dibuka, loh kenapa nggak bisa dibuka? Ini berarti bukan Bu Marisa yang ngirim. Gitu. Ketukar sama soalnya Pak Surya barangkali gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau kita kirimnya pakai kunci private itu artinya memastikan bahwa pengirimnya adalah saya gitu. Jadi ini sebenarnya konsep ini ya, authentication gitu. Lebih ke authentication sih, memastikan bahwa pengirimnya adalah Bu Marisa gitu. Oke, sampai sini clear ya. Dah. Kalau kebalikannya, misalnya saya ngirim ke kalian, tapi saya pakai kunci public. Oh, salah. Kalau misalnya gini, nah, sekarang yang contoh yang Alip nih. Tadi kan kalau Alif kan mau memastikan bahwa ini yang ngirim gue gitu ya. Kalau Alif mau memastikan bahwa yang nerima tuh cewek yang itu, pakai kunci publiknya dia gitu. Karena nanti yang bisa buka tuh yang punya kunci private-nya dia kan. Misalnya lagi mau ngirim ke pacar yang nomor 3 ya. Pakai kunci publiknya dia gitu. Jadi nanti yang bisa buka cuman yang ini. Itu sama halnya kayak saya mau ngasih soal nih. Eh cuman ke ketua kelas gitu. Ketua kelas sih siapa sih? Abid ya, Abid. Abid. Iya kan kelas ini ketua kelasnya siapa? Atau saya kirim surat ke Avandi deh. Saya cuma mau yang nerima dia gitu. Berarti saya ambil kunci publiknya Avandi supaya yang bisa buka cuma yang punya kunci private-nya, yaitu Avandi. Nggak mungkin orang lain yang buka gitu. Kebayang nggak? Jadi tuh ada 2 arah authentication. Bu, kalau misalnya mau dua-duanya gimana? Bisa. Jadi nanti tuh sebenarnya kita bisa bikin arsitektur kayak signature. Signature tuh kan bisa ada ya misalnya kayak ada protokol yang kita nambahin misalnya ada hash-nya, terus ada digital envelope, ada digital signature. Nah, itu tuh sebenarnya untuk mengenforce implementasi ini. Ngerti nggak? Kalian kebayang nggak? Jadi dalam pertukaran kunci itu atau dalam proses pengiriman proses encryption decryption tuh terseliplah proses ini tuh selain buat ini kan confidentiality udah pasti kan? Ya nggak? Kalau misalnya di encrypt jadi confident nggak? Iya. Jadi integrity nggak? Harusnya iya dong, nggak ada yang bisa buka kan?
Nah, tapi pada saat authentication itu bisa dua arah gitu. Memastikan pengirimnya atau memastikan penerimanya. Kalau mau dipastiin dua-duanya, itu bisa dua kali gitu. Kayak misalnya ya udah di encrypt pakai kunci private saya, di encrypt lagi pakai kunci publik dia gitu. Jadi nanti dia buka. Boleh kan? Misalnya saya punya message nih. Ini saya kunci pakai kunci private saya nih. Gitu. Terus ya udah, saya bungkus lagi. Saya bungkus lagi pakai kunci publiknya AIS misalnya gitu. Jadi nanti dia ngebukanya di inverse kan. Yang ini dia buka pakai private-nya dia, yang ini dia buka pakai publiknya saya gitu. Nah, itu tuh memastikan, itu lebih secure lagi karena udah jelas gitu. Oh, yang ngirim Bu Marisa, yang harus dituju tuh Aisyah gitu. Itu tidak akan tertukar. Gitu, sampai sini ngerti nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Awas ya, kalau ujian bingung ya. Oke. Ini saya udah mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya nih. Kalau nggak ada pertanyaan, kuis. Oh, enggak. Kalau kuis pasti langsung pada kumpul. Wah, habis didengerin nggak sih nih? Ntar, sekarang saya cari dulu bahan dulu. Lalu ya, saya mau cari. Sekarang saya mau jelasin RSA ya. Sebentar aja ya, kalau RSA-nya masih 15 menit. Saya ngejelasin RSA dulu. Ini di mana ya? Oh, kayaknya di sini deh. Saya pakai ini ya, pinjam punyanya Pak Sarwono, ini dulu pembimbing saya waktu S3 nih. Oke, algoritma RSA. Sekarang gini, pada prinsipnya, RSA itu adalah memfaktorkan bilangan prima yang besar. Jadi, kalian tuh punya, ada N ya, N itu perkalian dua bilangan prima yang sangat-sangat besar. Dan kita nggak tahu. Terus kita punya N, oke. N itu relatif prima terhadap ini. Ini apa sih bacanya? V ya? Ya, pokoknya sih, gimana sih bacanya ini? Siapa yang tahu? Masa sih tanya ChatGPT sih? Gusti. Bisa loh. Coba tanya dia tahu nggak? V ya? Bacanya gimana sih? Oh, dia nggak bisa baca soalnya gini. Simbolnya gini. Pokoknya gitu lah ya. Ini apa simbol ini tuh, nah ini ya. Salah baca. Ini adalah bilangan prima yang dikaliin tuh diminusin 1 terus dikaliin gitu. Taruh. Tunggu ya, sebentar dulu. Oke, intinya ini ya. Relatif prima tuh apa sih? Gitu ya. Relatif prima itu artinya nggak punya faktor. Jadi kalau di matematik gitu ya, kalian tahu kan ada kelipatan misalnya. Kayak misalnya KPK, FPB, itu kan sebenarnya kelipatan. Kalau di matematik tuh kelipatan tuh apa artinya? Kalau di konteks kriptografi. Itu pola kan. Kayak misalnya bilang genap, bilang ganjil. Itu kan ada polanya. Bisa dibagi dua, sama nggak bisa dibagi dua. Kenapa kita pakai prima? Prima tuh apa sih bilang prima? Bilang prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri sama 1. Berarti tidak ada faktornya, kan? Nah, kita tuh punya N itu adalah perkalian 2 bilangan prima. Kenapa P sama Q itu prima? Supaya nggak bisa difaktorkan. Kenapa nggak boleh difaktorkan? Karena kalau bisa difaktorkan, bisa dirubah jadi bilangan lebih kecil, bisa dihack, bisa ditebak. Sama situ oke nggak logiknya? Udah ya. Nah, si E ini adalah suatu bilangan yang harus relatif prima terhadap perkalian P-1 dan Q-1. Artinya, kalau secara, ya misalnya diterjemahkan dalam bahasa
gampangnya gitu ya, mereka tuh nggak berfaktor gitu. Dah, kunci rahasianya gimana? Kunci rahasia adalah ini, D. D itu adalah E inverse dari E dimod dengan si P ini ya. Ini gue harus lalu ini mah gak ada yang bantuin lagi. Udah tahu lapar gini, terus lupa lagi. Nggak Gamma, tahu juga, Bu. Fandi cari cepet. Ini apa simbol? Kok nggak ada sih list ini ya? Masalahnya kalau ngajarin begitu di record tuh salah lagi. Oh lama. Saya menyesatkan semua orang. Bukan Greek mathematical symbol ya berarti ya? Greek mathematical symbols. Kok bisa jadi lupa sih? Udah gue sekolah. Nah ini nih. Apa nih bacanya? V ya bener ya? Enggak dong. Theta. Bener V ya. V lah ya. VN ya. Oke. Lihat. Jangan lihat. Oh, oke. Kuncinya berarti ya. Dekripsi berarti M. Nah, ini kan kunci publik yang boleh dilihat orang tuh ini. Jadi orang tuh tiba-tiba tahu aja ada angka. Terus lu kalau mau nebak RSH berarti lu tebak angka ini tuh perkalian bilangan prima yang mana dikaliin yang mana. Itu kan susah. Berarti kan kita harus nyari dulu bilangan prima. Nyari bilangan prima aja tuh secara matematik kompleksitasnya tinggi banget gitu. Susah. Terus kita dikasih tahu E. E itu adalah suatu bilangan yang dia relatif prima terhadap ini. Ini tuh publik gitu. Which is nggak akan bisa di breakdown kecuali kita tahu P sama Q-nya kan. Berarti kita harus memfaktorkan kan. Oke. Nah, kunci yang kita simpan adalah D, di mana D itu adalah E yang tadi, inverse E yang tadi, dimodkan VM. Oke. Nanti saya ajarin mod-modan lah ya. Inverse itu sebenarnya adalah itu kalau kita punya bilangan inverse tuh kalau dimodkan tuh dia hasilnya 1 gitu. Pokoknya ini kalau dikaliin itu hasilnya ini gitu. Nah, kalau enkripsi gimana? Ciphertext itu diperoleh dari message dipangkatkan sama E yang tadi umum, si public key ini, dimodkan dengan N. Mod itu hasil bagi ya. N itu ya bilangan gede ini. Dekripsinya dibalik. M sama dengan C yang tadi, cipher yang tadi, dipangkatkan sama D, which is kunci rahasianya, dimodkan dengan N. Jadi kalian bisa lihat kan, orang yang ngirim pakai kunci publik, orang yang ngedekrypt pakai kunci private. Sama sini udah ya prinsipnya. Dah, sekarang kita lihat contoh. Contoh RS1, misalnya gini. Ini kan kalau bilangannya kecil gampang dong. Kalau bilangannya kecil, berarti kita tahu ya, saya 77. Kalian faktorin 77. 77 itu perkalian apa ya yang bilangan prima dua-duanya? Ya 7 kali 11 lah gitu kan. Ya tapi kalau bilangannya misalnya 64 bit, gimana cara ngefaktorinnya? Susah. RS1 masih strong karena dia secara matematik tuh emang susah gitu. Bedanya sama symmetric key, kalau kalian lihat, symmetric key itu kan geser-geser, XOR, permutation, substitution gitu ya. Mereka lebih ke diacak gitu. Kalau asymmetric kriptografi itu berdasarkan problem matematik. Jadi emang susah banget gitu dipecahinnya. Jadi dia lebih secure in some way. Asymmetric kriptografi itu lebih secure. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih. Kalau P-nya 7, Q-nya 11, berarti V-nya berapa dong? 6 kali 10 dong. Berarti 60 kan? Berarti kunci publiknya apa? 70 sama 60. Bukan. Belum. Kunci publiknya belum. Udah ini ngitung ini oke nggak? 60. Nah, VN itu ada satu, ada sederet bilangan kan? Nah, kita cari gitu ya. Bilangan ini dari sekian bilangan ini yang nggak berfaktor dengan 77 ini. Ingat nggak yang tadi syaratnya? E ini harus relatif prima terhadap VN. Berarti kita harus cari E yang relatif prima terhadap 60.
Jadi yang nggak ada faktornya. Kita cari, berarti kan GCD ya, greatest common divisor kan. Nah, kita pilih E dalam ini yang sama dengan 1. Jadi kita cari yang nggak sama dengan 60. Misalnya apa? Yang nggak ada faktornya bareng 60 misalnya 17 ya, kita pilih 17. Ya udah, kunci publiknya ini. Oke? Sampai sini oke nggak? Milih kunci publik. Oke ya. Udah. Kunci rahasia. Kunci rahasia itu adalah D, di mana kita ngitung E inverse dimodkan V. Inverse itu artinya yang tadi saya bilang. Mereka kalau dikalikan, itu sama dengan 1. Sebenarnya bukan inverse, Bu, inverse kayak gini. Saya 1 kali 2 dikali 2 gitu. Itu kan sama dengan 1 kan ya? Ya boleh juga sih, itu kayak sebenarnya kayak 2 pangkat minus 1 dikali 2 gitu kan, sama dengan 1 ya. Tapi ini inverse dalam artian mod ya, bukan inverse perkalian ya. Jadi, jadi kita tuh gimana caranya D sama E ini kalau dibagi 60 hasilnya tuh sama dengan 1. Kebayang nggak? Oke. Nah, dari hasil perhitungan gitu, kita dapetnya 53 gitu. Kenapa? Karena 53 dikali 17 dimod 60 itu adalah 1. Sebenarnya ada rumusnya. Kalian bisa pakai Euclidean distance atau apalah. Jadi nanti kita pakai itu bisa. Tapi prinsipnya gitu ya. Cara inverse itu adalah untuk mod n, mereka kalau dikaliin tuh hasilnya 1. Jadi kita dapatlah kunci rahasianya D-nya 5. 3. Udah kan? Kalian udah tahu ini kunci publik, ini kunci publik juga, ini kunci private. Udah sampai sini udah oke belum? Oke ya. 7 menit terakhir sabar. Jangan coding dulu. Oke. Contoh, ngitungnya gampang banget. Ini tinggal anak SD. Kalau saya kita punya pesan, ini ubah aja misalnya katakan ubah jadi angka. Jadi urutan ya, jadi 16, 5, 19 gitu ya. Encryption-nya per huruf aja gitu. Jadi misalnya C1 nih, angka 16 kan? 16 dipangkatin, E-nya berapa tadi? 17. Modnya berapa? 77. Ya kan? N-nya kan tadi 77 kan? Jadi dapat berapa? Semua aja gitu, semua dipangkatin E gitu. Kan tadi udah dapat kan E-nya 17. Dapat kan semuanya? Hitung. Nah, udah kalau udah dapat angka, kita terjemahin balik ya pakai tabel ASCII aja. Nah, itu transkripsi jadi YCX AP, P-nya huruf kecil. Ada 42 gitu ya. Nah, cara ngedekripnya gimana? Balikin aja gitu. Sekarang dipangkatin 53, dimotin 77. Balik lagi jadi 16, 5, 19, 1, 14 jadi pesan. Gampang kan? RSA. Minggu depan kita belajar SSC. SSC itu lebih susah gitu. Nah, problemnya kalau RSA-nya 512 bit gimana? Jadi 512 bit itu sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat 154. Jadi makanya kriptografi itu ya angkanya tuh astronomical gitu. Bahkan lebih banyak dari partikel yang ada di bumi atau apalah gitu kalau nggak salah ya. Karena dia gede banget angkanya. Jadi modulo N-nya tuh ini kan pakai heksa. Ini 512 bit loh N-nya. E-nya 512 bit loh. D-nya 512 bit. Kalau kalian disuruh ngehack mau gimana gitu. Ini udah almost impossible karena terlalu susah. Begitu, oke? RSA ngerti ya? Nah, tar dulu ya. Oke. Nah, kalau kalian baca di situ nanti saya sertakan deh ya yang tadi ya di tugas ya, di catatan. Kalau yang di sini tuh nggak gitu bagus jelasinnya. Jadi kalau kalian mau baca yang di sini juga boleh. Cuma kalau kata saya gampangan yang pakai slide saya gitu. Oke, 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 oke. Ini yang hybrid yang tadi yang saya bilang ya. Nah, jadi ini ya.
makin banyak bilangan primanya makin besar makin susah. Tapi faktorisasi itu makin dieksplor ya. Nah, tapi kan saya bilang kemarin kalau udah ada komputasi kuantum semua bubar. Karena ya bisa dihack aja dalam satu kali nyoba satu siklus satu satu cycle dia bisa nyoba banyak kemungkinan jadi lebih cepat ngehacknya. Nah, udah bubar semua gitu. Oke ya, ntar berarti saya sekarang mau biar nggak lupa terus kita absen. Kalau ada yang mau nanya boleh nanya. Pasti udah males nanya soalnya udah pusing banget nih. Lapor. Panas lagi ya mentering-mentering. Oh, ujian memang beginilah ujian hidup. Oke ya, ini saya tambahin bahan slide RSA. Drag aja gitu. Oke, post ya. 6 Maret, oke. Sekarang migrasi Yas. Minggu depan kita masuk SSC, tapi saya nggak mau pakai slide yang ini, nanti saya kasih lagi ya slide yang saya disertasi aja. Mana nih mah? Susah, enggak, kurang jelas. Kabar. Oke. Oh, cetak daftar hadir. Rektor kita udah ganti ya? Udah dilantik belum sih, rektor? Udah, Bu. Udah. Apakah yang diharapkan dari pergantian rektor? Jangan korupsi, Bu. Itu bener. Kita tuh dapat ini nggak ya? Kalau tell you, kalian ngerasain itu nggak sih efisiensi? Misalnya jadi nggak usah buka jurnal gitu-gitu. Kalau saya sih sebenarnya sebelum itu udah ngerasa. Jadi kayak saya Google Drive dibatasin. Terus apalah gitu-gitu udah ada penghematan. Tapi nggak tahu kalian mengalami nggak kayak ada yang dikurangin nggak fasilitas kampus? Ya, Bu. Ini, Nggak. Bu. OneDrive, Bu. Dikurangin, Bu. Iya sama. Dari 1 tera ke berapa gitu. Iya sama. Saya juga gitu. Dosen juga gitu sama. Kita juga waktu itu udah pindah tahu ke ada lagi 365 365 ya si Microsoft tuh udah disuruh pindah kok. Udah nggak di situ lagi. Jadi akun-akun Microsoft tuh udah nggak ada. Tapi nggak tahu deh kalau mahasiswa. Kita udah sampai mana sih? Kita yang mana sih? Ini kan? Kita minggu Bu. keberapa? 4, Bu. 4 ya? Oh benar. Oke. Oh belum ngomongin hash lagi. Pertemuan 4 ya. Oh, minggu keempat ya? Kuliah. Baik aja. Kuliah. Yuk absen. Aduh belum mikirin PR. Oh ya apa ya PR ya? Oh, oke. Kita ini dulu. Kita absen dulu. Oke. Siapa dulu? Muhammad Ivan Permana. Hadir, Bu. Oke, Irfan ada. Abian mana? Hadir, Abian Bu. Rizky. Oke. Muhammad Rafli Maulana. Ini. Oke. Rafli Maulana nggak ada. Kenas ada Kenas. Kenas Matthew. Ada, Bu. Kan ada ya. Fadila ada.
Fadila Putra, Ibnu Lani. Nggak ada. Hadir. Juandra, ini Hadir, siapa? Bu. Juandra ada. Fadila ada nggak? Hadir, Bu. Oh Hadir. iya hadir, sorry. Dara, mana Dara? Hadir, Bu. Dara ada. Raihan. Hadir, Bu. Raihan Salman ada ya. Aksandi tadi kayaknya lihat. Hadir, Ada ya? Bu. Sip. Abid. Abid Sabiano Rozan. Bid, Abid tuh dari tadi dipanggilin nggak ada loh. Faza. Faza Salsabila Rahayu ada nih. Oke, Faza ada. Aditya Sami Halim. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Faiz Firdaus. Hadir, Bu. Alright. Muhammad Afandi Harahap ada ya. Oke. Hadir, Bu. Didrik. Udah loba. Didrik. Didrik Darel. Ada. Ada, Bu. Velma. Hadir, Bu. Velma hadir. Velma seger loh dia. Dia seger habis makan odeng kayaknya. Habis Oke. makan, Bu. Faza juga, Bu. Ini mah habis makan es campur nih suaranya jernih gini mah. Abdul Rashid mana? Abdul Rashid gak ada. Jaka ada. Oh, Jaka udah siap-siap. Hadir, Jaka. Bu. Kabar, Bu. Oke. Muhammad Atala Pasha. Hadir, Bu. Oke. Aisyah. Hadir, Bu. Aisyah ada. Muhammad Alfat. Hadir, Bu. Ya. Jangan senyum coba. Jangan galak kayak gitu. Raihan Ivando. Hadir, Bu. Ya, oke. Raihan ada. Zahrani Ayudia Putri. Hadir, Ibu. Hadir, oke. Abdul Malik Rahman. Nggak ada. Alip ada. Ada, Bu. Oke. Jihan Nur. Jihan Nur. Nggak ada. Hadir, Ibu. Ada. Oke. Kevin Radinkah. Hadir, Bu. Siap. Muhammad Harits. Hadir. Oke, ada. Tio. Hadir, Bu. Oke. Fajri. Hadir, Bu. Siap. Egi Alvan. Hadir, Bu. Egi Alvan ada. Ezra. Ezra Daifa. Ezra nggak ada. Sultan Alif. Sultan Arif. Hadir. Oke, siap. Bayi Setio Prajuritno. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Sabian Aziz. Hadir, Bu. Oke, ada. Berarti ada. Udah nih, nggak ada lagi. Ntar, submit dulu ya. Kita berarti kan bertiga empat. Bu, Bu. Abdul Rashid ya. Mana? Dari mana? Hadir, Bu. Tadi lagi nelpon CS IndiHome. Emang kenapa IndiHome rusak? Pindah kos, Bu. Weh, emang IndiHome masih bagus gitu? Ibu, Ya udahlah, semoga lancar pindah kosnya. Ezra hadir, Bu. Mana? Fazra dari mana? Mana? Udah kok, Fazra udah di Ezra, absen Bu. kok. Ezra, Bu. Itu, Bu. 32, Bu. Oh, Ezra. Oh iya ya. Iya, Bu. Habis beli makan siang ya? Iya. Abdul Enggak ya, Malik, Bu. Abid berarti nggak ada. Abdul Malik nggak ada. Muhammad Rafli Maulana nggak ada nih. Oke, submit. Tapi kok kalian ada banyak? Ini 32 yang masuk. Berarti kurang 2 lagi loh yang ke absen. Rafli. Saya nanti lapor aja ya ke WhatsApp ya. Biar saya absen ya, yang kan nyaut ya. Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan nanti saya kasih tugas-tugas jangan lupa dikerjain ya. Semangat, oke. Tapi nggak kerasa Kicip udah lebaran loh. Atau udah UTS aja. Sip, udahan. Thank you all. See you next week. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat ya, saat puasa. Terima kasih, Ya, Dadah. Bu. Bu.